Selamat pagi, kami ucapkan kepada para peserta kegiatan Pekan Pendidikan Internasional Universitas Kristen Satewacana yang diadakan pada tanggal 15 hingga 18 Desember 2020 mendatang. Dan kami juga didukung oleh berbagai perwakilan resmi pendidikan tinggi dari berbagai negara. Yang kami hormati Bapak Pembantu Rektor 1 Universitas Kristen Satewacana, Bapak Dr. Iwan Setiawan. Yang kami hormati Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Internasional Universitas Kristen Satewacana, Ibu Deborah Natalia Sujito. Yang kami hormati perwakilan dari Aminef, Ibu Mita. Yang kami hormati Pak Justinus Calvin Gaimali, dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satewacana, yang akan menjadi pembicara dalam kegiatan pertama di pagi hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, mari kita simak bersama ketentuan dari kegiatan Pekan Pendidikan Internasional UKSW. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengganti namanya atau merename sesuai dengan format sebagai berikut. Nama universitas, nama depan NIM. Contohnya, UKSW, JOS 11 2018 011. Yang kedua, seluruh peserta akan memasuki Zoom dalam kegiatan dengan dinonaktifkan atau di-mute mikrofonnya. Yang ketiga, jika peserta ingin mengajukan pertanyaan, dapat menulis langsung di kolom chat, atau juga dapat meminta izin kepada BKHI UKSW untuk dapat diaktifkan mikrofonnya. Yang keempat, dimohon agar seluruh peserta tidak mengganggu jalannya kegiatan dengan menuliskan komentar yang tidak relevan atau yang tidak terkait dengan topik. Yang kelima dan terakhir, peserta wajib untuk mengikuti kegiatan ini hingga selesai untuk bisa mendapatkan link untuk mengisi form absensi dan evaluasi yang secara otomatis akan mengirimkan e-sertifikat ke email yang peserta isikan di form absensi dan evaluasi tersebut. Baik, tanpa menunggu lebih berlama lagi, kita akan mendengarkan kata sambutan sekaligus kata pembukaan dari Pembantu Rektor 1 Universitas Kristen Satewacana, yaitu Bapak Dr. Iwan Setiawan. Pada Bapak Iwan, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Ryan. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Bu Deborah, Bu Mita. Salam, selamat datang di Kampus Indonesia Mini meskipun secara virtual. Mungkin lain kali bisa berkunjung, Bu. Pak Calvin, apa kabar? Semoga baik-baik di Washington State sana. Sudah dingin ini ya Pak ya, sudah mulai dingin mestinya. Sedang salju Pak. Oh, sedang salju. Okay. Saya pernah melintas ke Washington State, tapi waktu itu bukan salju, tapi hujan air dan nyamuknya besar-besar sekali di sana. Mengerikan. Oke, ya saya juga ucapkan selamat pagi untuk semua peserta yang bergabung di acara pada pagi hari ini. Saya sangat gembira dengan diadakannya acara pada hari ini dan rangkaian acara sebenarnya, rangkaian acara dalam beberapa hari ke depan, karena salah satu hal yang bisa dicapai menurut saya dengan acara seperti ini adalah memberikan wawasan kepada teman-teman baik mahasiswa maupun juga dosen, baik dari dalam UKSW maupun dari luar, mengenai studi di luar negeri itu seperti apa sih. Bagi banyak orang mungkin studi ke luar negeri itu terasa sesuatu yang jauh, sesuatu yang di awang-awang begitu. Dan ya ini saya menggunakan istilah bahasa Jawa, selain di awang-awang juga membuat awang-awangan gitu ya, membuat khawatir nanti saya di sana gimana, pembiayaan bagaimana. Nah, saya harap dengan hadirnya narasumber-narasumber seperti Bu Mita, seperti Pak Calvin, yang
sudah malang melintang dalam hal-hal seperti ini, dalam pengurusan hal-hal yang harus dilakukan dan juga menjalani sendiri studi di luar negeri. Semoga itu memberikan inspirasi, memberikan pencerahan kepada teman-teman yang sedang ada niat untuk melakukan studi lanjut, supaya tidak takut-takut dan juga supaya tahu kalau mau mengurus ini, mengurus itu kemana, bagaimana, dan seterusnya. Studi di luar negeri menurut saya selain dari memperoleh mutu pendidikan yang baik, saya tidak mengatakan lebih baik, tapi yang baik, karena institusi di Indonesia juga perkembangannya cukup pesat. Tapi selain dari itu adalah memberikan wawasan yang baru, karena Bapak Ibu Saudara akan berada di sebuah lingkungan yang berbeda, mungkin secara budaya berbeda, secara etos kerja mungkin berbeda, sehingga ada hal-hal yang baik yang bisa Bapak Ibu Saudara serap, yang bisa memperkaya pengalaman hidup dan memperkaya kompetensi Bapak Ibu, tidak dalam hal keilmuan saja, tapi juga dalam hal-hal yang lain. Nah, secara khusus untuk Bapak Ibu dosen yang barangkali mengikuti acara ini juga dan sedang berpikir untuk mencari kesempatan studi di luar negeri, pengalaman-pengalaman seperti ini bisa Bapak Ibu bawa ke universitas Bapak Ibu masing-masing, misalnya di UKSW, sehingga memberikan angin segar, memberikan suntikan darah baru kepada institusi Bapak Ibu, sehingga institusi Bapak Ibu bisa ikut berkembang, ikut memperluas wawasannya, sehingga tidak sempit pandangannya dari dulu itu saja, business as usual dan seterusnya. Saya pribadi kebetulan cukup beruntung bisa mengenyam pendidikan sempat di luar negeri dan juga sempat menjadi visiting scholar di beberapa universitas di luar, dan terlepas dari sisi akademis yang saya bisa serap pada waktu saya berada di sana, tapi juga suasana yang sangat berbeda. Suasana universitas di Amerika berbeda dengan suasana universitas di Taiwan, berbeda dengan suasana universitas di Eropa. Semua itu memperkaya pengalaman kita, sehingga kita bisa nanti bawa pengalaman itu untuk yang baik-baik kita terapkan di tempat kita masing-masing. Nah, dalam rangkaian acara ini, untuk hari ini khusus orientasinya ke Amerika, karena ada Pak Calvin dan Bu Mita yang mewakili badan-badan yang berorientasi ke Amerika. Tetapi pada rangkaian acara ini nanti juga ada rekan-rekan kita dari Perancis, maksud saya yang sedang bersekolah di Perancis, ada yang sedang ada di Jerman, dan di tempat-tempat yang lain, yang masing-masing akan memberikan sharing pengalaman untuk memperkaya kita semua, terutama Bapak Ibu yang sedang memikirkan mau studi lanjut, mau milih kemana, begitu. Subjeknya apa, universitasnya di mana, apa tip dan trik saya rasa hidup di sana, semuanya saya rasa akan bisa dibagikan. Nah, saya juga sangat senang karena beberapa pembicara itu adalah dosen UKSW yang sedang studi lanjut, dan saya selaku PR1 sangat menantikan Bapak Ibu Saudara untuk kembali ke UKSW untuk mengajari kami yang ada di UKSW apa sih sekarang yang sedang apa sih yang sedang tren di dunia pendidikan di luar sana. Barangkali ada hal-hal yang bisa diadopsi untuk memperkaya UKSW.
Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengorganisir acara ini. Kiranya acara ini bisa mencapai tujuan yang diinginkan dan memberikan manfaat bagi semua peserta. Nah, dengan ini saya secara resmi membuka Pekan Internasional dari PKHI. Semoga Tuhan memberkati kerja keras kita semua. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Ryan. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kata sambutan dan pembukaan yang telah dilakukan oleh Bapak Pembantu Rektor 1 Universitas Kristen Satya-Wacana, Bapak Dr. Iwan Setiawan. Kita akan langsung ke sesi inti di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, saya ingin mengajak seluruh peserta untuk mengaktifkan videonya, karena kita akan ada sesi foto bersama singkat. Untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara, teman-teman yang sudah hadir di Zoom ini, mohon untuk mengaktifkan video, kita akan melakukan foto bersama. Baik, akan kami pandu dari sini. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, kami ucapkan terima kasih karena Anda sudah bersedia mengaktifkan videonya di pagi hari ini. Kita akan memasuki sesi di pagi hari ini. Di mana kita akan mendengarkan, yaitu presentasi dari Ibu Miftahul Mardiah atau Bu Mita, perwakilan dari Aminef, yang setelah itu langsung akan dilanjutkan dengan presentasi dari Bapak Justinus Calvin Gaimali, M.Hum, yaitu PhD candidate di Washington State University dan juga adalah dosen Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Kristen Satya-Wacana. Kami langsung menyerahkan floor ini kepada Bu Mita. Terima kasih banyak kepada Pak Rian. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya dari Aminef bisa bergabung di dalam acara pagi hari ini, yang dimana saya merasa terhormat untuk bisa mewakili Aminef dan bergabung di acara yang diadakan oleh BKHI UKSW yang bertajuk Peluang Studi Lanjut dan Beasiswa untuk program S2 dan S3 di Amerika Serikat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Iwan Setiawan, Pembantu Rektor 1 Bidang Akademik, yang sudah memberikan sepatah dua patah kata pembuka acara. Saya akan langsung saja untuk memulai presentasinya, namun sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Miftahul Mardiah, biasa dipanggil Mita. Saya adalah bagian dari tim komunikasi di kantor kami, yaitu Yayasan Aminef, American Indonesian Exchange Foundation. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada salah satu Fulbrighter kami, yaitu Bapak
Justinus Calvin Mali yang sudah bergabung dari Pullman pada pagi hari ini. Kalau di sana sudah malam ya, sudah petang. Baik, saya langsung saja memulai PowerPoint untuk presentasi mengenai beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Oke. Ya. Kita akan masuk langsung saja kepada pembahasannya, yaitu beasiswa Fulbright untuk warga negara Indonesia. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan secara singkat siapa itu Senator J. William Fulbright yang merupakan inisiator beasiswa Fulbright ini. Nah, beliau ini adalah senator dari Arkansas, yang dimana beasiswa Fulbright itu sudah ditandatangani sejak tahun 1946, jadi usianya sudah 70 tahun keberadaannya, dan ditawarkan ke lebih dari 160 negara, termasuk Indonesia, di mana program ini memberikan kesempatan bagi mahasiswa, peneliti, dosen, seniman, guru, dan juga berbagai kalangan untuk mendapatkan pendidikan, melakukan penelitian, ataupun mendapatkan pelatihan. Untuk beasiswa Fulbright sendiri, tujuan programnya tentunya untuk memahami dan menghargai kebudayaan lain, sehingga ke depannya mudah-mudahan bisa menghindari konflik. Untuk beasiswa Fulbright, karena memang ditawarkan di lebih dari 160 negara, tentunya profil penerima beasiswanya sudah bermacam-macam atau beraneka ragam, di mana juga termasuk diantaranya 37 orang kepala negara dan juga 60 orang pemenang Nobel Prize. Di Indonesia, Yayasan Aminef adalah yang mengelola program Fulbright, di mana kantor kami di Jakarta. Kami berdiri sejak tahun 1992, dan program Fulbright yang kami kelola merupakan yang terbesar di Asia dan Pasifik. Karena kami bersifat yayasan dwibangsa, maka Dewan Pembina dan Dewan Pengurus ini berkebangsaan Amerika dan juga Indonesia. Visi misi kami itu adalah beasiswa pertukaran untuk meningkatkan saling pengertian dan rasa saling menghormati. Jadi, intinya bagi orang Indonesia yang mendapatkan atau melamar beasiswa Fulbright ataupun beasiswa lainnya yang kami kelola, mereka itu sudah pasti berangkat ke Amerika Serikat untuk berbagai kegiatan, studi S2, S3, penelitian, pelatihan profesional. Sementara orang Amerika yang melamar Fulbright dan ingin meneliti tentang Indonesia, pasti mereka akan datang ke Indonesia untuk berbagai kegiatan. Jadi itulah tadi aspek pertukarannya. Untuk beasiswa yang kami kelola untuk warga negara Indonesia, ini ada sangat banyak, kurang lebih ada 9 program beasiswa yang berbeda. Nanti saya akan mencoba singgung sedikit semuanya. Namun untuk fokus pada pagi hari ini, saya akan memberikan fokus kepada beasiswa yang bersifat bergelar, yaitu untuk S2 ataupun S3. Nah, untuk Fulbright di Indonesia, Fulbrighter pertama yang berangkat ke Amerika Serikat itu ada di tahun 1952, dan sejak saat itu tercatat ada 3.000 orang penerima beasiswa dari Indonesia dan 1.400 orang Amerika yang menerima beasiswa dan datang ke Indonesia. Di mana kebanyakan penerima beasiswa ini adalah 80% penerima beasiswa di tingkat S2 dan S3, sementara sisanya adalah penerima fellowship di berbagai program yang bersifat nirgelar. Ini adalah Fulbrighter pertama kami, yaitu Bapak Hasan Shadili, yang merupakan penyusun kamus legendaris yang tentunya tidak kita lewatkan ya. Kalau belajar bahasa Inggris, setidaknya sekali seumur hidup pasti melihat kamus ini. Beliaulah yang menyusunnya bersama Bapak John Eccles, yang beliau temui ketika kuliah S2 di bidang sosiologi di Cornell University. Selain itu ada juga beberapa penerima beasiswa lainnya. Kalau untuk yang paling baru, bisa dikatakan yang cukup junior, itu ada termasuk diantaranya staf khusus Presiden Republik Indonesia, ada Ayu Kartika Dewi dan Bumi Shanti Purwono. Serta juga banyak lagi penerima beasiswa lainnya yang lebih senior. Nah, untuk
Americans atau mereka yang pernah datang ke Indonesia, ini adalah beberapa namanya. Ada Profesor Bill Liddell atau William Liddell, dan juga ada Profesor Janet Steele. Sekarang kita masuk mengapa studinya ke Amerika Serikat dan mengapa Fulbright. Kalau untuk ke Amerika Serikat, tentunya ini adalah hal-hal yang tidak perlu dilakukan lagi. Saya rasa nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Calvin yang akan menceritakan pengalaman beliau S3 di Washington State University. Namun untuk di Amerika sendiri kurang lebih bidang studinya yang ditawarkan beraneka ragam, masyarakat dan budidayanya multikultural, fasilitas belajar yang lengkap, dan juga tenaga pengajarnya bertaraf internasional. Untuk beasiswa Fulbright, ini ada Global Network yang ditawarkan karena Anda nanti akan bertemu dengan Fulbrighter dari negara lainnya yang sama-sama ke Amerika. Lalu, yang tidak kalah penting adalah bantuan untuk proses pendaftaran ke universitas di Amerika Serikat. Nah, bantuan proses pendaftaran ini berarti apa? Apabila Anda ingin melamar Fulbright, Anda tidak perlu punya LOA. Kalau Anda punya pun, tidak menjadikan Anda otomatis menjadi Fulbrighter. Anda harus masih mengikuti proses seleksi administratif di awal. Nah, baru setelah itu, kami akan bantu daftarkan Anda ke kampus-kampus di Amerika Serikat, di mana Anda bisa memilih 4 sampai dengan 6 kampus yang berbeda-beda, yang mereka semua menyediakan jurusan atau bidang studi dan spesialisasi yang Anda inginkan. Jadi, untuk hal tersebut, Anda hanya perlu untuk melakukan riset saja terlebih dahulu, kira-kira kampus mana yang menyediakan bidang studi yang Anda inginkan. Yang berikutnya, beasiswa Fulbright itu memberikan bantuan akademis dan non-akademis selama studi di Amerika Serikat. Jadi, Aminef akan take care Anda ya, memperdulikan dan juga mengurusi Anda sampai Anda berangkat ke Amerika Serikat. Ketika Anda sudah berangkat di Amerika Serikat, nanti ada pihak yang menerima di sana, yaitu Institute of International Education, yang merupakan partner Aminef untuk beasiswa Fulbright ini. Nah, nanti Anda di sana memiliki PIC, atau Point of Contact, yang bisa Anda hubungi apabila Anda memiliki pertanyaan seputar hidup di Amerika, ataupun seputar administrasi, dan lain-lain. Nah, jadi Anda tidak sendiri selama berada di Amerika Serikat. Lalu selanjutnya, Anda akan diberikan kesempatan untuk melakukan pre-academic training sebelum memulai program Anda, yaitu sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan sekitar 3 sampai dengan 8 minggu, yaitu untuk persiapan Anda sebelum kuliah di Amerika Serikat. Anda akan diperdalam bahasa Inggrisnya, diberikan materi-materi seputar kebudayaan Amerika Serikat, dan sebagainya. Dan kegiatan ini berlangsung di Amerika Serikat. Yang berikutnya, adanya kesempatan untuk post-academic training dan internship. Bagi Anda yang setelah menyelesaikan beasiswa Fulbright ingin melakukan post-academic training dan internship di Amerika Serikat, maka hal tersebut diperbolehkan dan akan kami dukung untuk visa izin tinggalnya, di mana hal ini berlaku bagi mereka yang kuliah S2 dan S3. Yang berikutnya, bantuan visa J untuk penerima beasiswa dan juga anggota keluarga yang dibawanya, yaitu anggota keluarga inti, suami atau istri, dan juga anaknya. Serta yang tidak kalah penting adalah tidak ada batasan usia. Sekarang kita masuk kepada kesempatan Fulbright untuk warga negara Indonesia. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa kami menawarkan berbagai jenis beasiswa yang berbeda-beda. Saya akan bahas satu-satu ya. Namun secara general untuk bidang studi, bagi Anda yang ingin melamar Fulbright, Master's Degree, dan PhD, semua bidang studi itu bisa dilamar kecuali yang sifatnya kedokteran dan penanganan pasien, di mana penanganan pasien di sini berarti sifatnya klinis. Namun apabila Anda berasal dari jurusan-jurusan yang seperti misalkan kedokteran ataupun kebidanan, maka Anda boleh melamar Fulbright apabila Anda mengambil jurusan yang tidak bersinggungan dengan pasien. Contohnya apa? Mungkin molecular biology, atau stem cell research, atau hospital management. Itu adalah bidang-bidang studi yang tidak
meminta mahasiswa untuk bersinggungan langsung dengan pasien. Tentunya pemilihan bidang studi ini perlu didasarkan pada bidang studi atau spesialisasi yang Anda inginkan ya. Tidak hanya semata-mata supaya dapat beasiswanya saja. Oke, untuk persyaratan dan fasilitas yang ditawarkan, persyaratan umumnya itu adalah warga negara Indonesia, berprestasi akademis, berbahasa Inggris fasih, komitmen pada bidang studi, punya bakat kepemimpinan, dan sanggup menyelesaikan penelitian atau kegiatan yang di Amerika Serikat yang bersangkutan jalankan, dan juga adalah kembali ke Indonesia setelah masa studinya selesai. Dan berkaitan dengan tidak ada batasan usia, maka yang bersangkutan masih diharapkan dalam usia aktif, yaitu 5 tahun setidaknya sebelum memasuki masa pensiun. Untuk persyaratan pendaftaran, yaitu adalah formulir aplikasi termasuk esai, fotokopi hasil tes TOEFL, 2 surat rekomendasi, fotokopi akademik untuk transkrip dan ijazah dalam bahasa Inggris dan bahasa asli, fotokopi KTP, serta CV. Adapun untuk fasilitas programnya, yaitu selama mengikuti proses di Indonesia, ada tiket pesawat pulang pergi dan juga akomodasi serta uang saku, dan saat mengikuti program di Amerika adalah biaya program, tiket pesawat, dan juga asuransi kesehatan. Oh ya, biasanya kami menerima pertanyaan, kira-kira berapakah kisaran uang yang diberikan ketika Anda mengikuti program? Tentunya, kisaran uang saku bulanan yang diberikan, itu akan sangat tergantung kepada di mana Anda tinggal. Jadi, di Amerika Serikat sendiri, di state-nya memiliki standar yang berbeda-beda, sehingga dari segi pajak pun biasanya berbeda-beda. Oleh karena itulah, uang yang didapatkan akan disesuaikan dengan state masing-masing, di mana hal tersebut sudah didasarkan pada standar yang ditetapkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, rekan-rekan, untuk sumber informasi mengenai beasiswa yang dikelola oleh Aminef itu bisa didapatkan di website kami, yaitu di www.aminef.or.id. Lalu juga ada di sosial media, di Facebook page, ada juga di Instagram, terus setelah itu ada di Twitter. Nah, kalau ada nanti pertanyaan yang diinginkan, Anda bisa telepon kami di hari dan jam kerja atau kecuali libur kalender Indonesia dan Amerika Serikat. Lalu setelah itu via email juga silakan Anda bisa sampaikan. Atau Anda bisa gunakan contact us form yang tersedia di website Aminef, atau posting komentar di media sosial tentunya pada postingan yang relevan. Nah, jadi kurang lebih itu be a Fulbrighter. Namun saya ingin lanjutkan kepada Anda yaitu penjelasan mengenai beasiswanya. Mohon ditunggu dulu ya. Ya, untuk penjelasan mengenai beasiswa seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ada beasiswa yang kami tawarkan dan ini beraneka ragam. Yaitu bagi Anda yang saya asumsikan di sini masih kebanyakan mahasiswa, betul ya? Kurang lebih. Nah, maka Anda bisa melamar bidang beasiswa untuk persiapan S2. Atau misalkan Anda sudah punya S2, Anda bisa persiapan untuk yang S3. Untuk beasiswa yang sifatnya untuk dosen, ada juga beasiswa riset pasca doktoral bagi Anda yang sudah punya S3 dan ingin melakukan riset di Amerika Serikat. Mungkin Pak Iwan berminat untuk riset pasca doktoral di Amerika Serikat, kami juga memiliki beasiswanya. Oke, saya akan masuk kepada penjelasan mengenai beasiswa Fulbright untuk jenjang Master's Degree Program. Saya akan membagikan slide saya lagi untuk keperluan ini. Ya, untuk beasiswa Fulbright Master's Degree Program, bagi Anda yang sudah punya gelar S1,
IPK minimal 3, ataupun di skala 4 itu 3,0 ya. Dan juga minimal skor TOEFL 550 atau IBT atau skor lainnya yang setara, maka Anda bisa melamar beasiswa Fulbright. Tidak ada keharusan harus sudah memiliki pengalaman kerja. Jadi dalam hal ini, bagi Anda yang fresh graduate nantinya, Anda boleh melamar beasiswa ini. Untuk yang berikutnya adalah Fulbright PhD. Bagi Anda yang sudah punya gelar S2, baik dari kampus dalam negeri maupun luar negeri, Anda bisa melamar program ini. Anda diminta untuk memiliki minimum IPK 3,0 pada skala 4, dan juga minimum ITP TOEFL 575 atau skor lainnya yang setara, serta kami akan berikan preferensi kepada mereka yang bersedia mengajar di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi. Dan tidak ada batasan usia untuk melamar program ini. Oh ya, untuk masa pembiayaan itu untuk Fulbright PhD adalah 3 tahun, sementara kalau untuk Fulbright Master's Degree adalah 2 tahun, atau disesuaikan dengan kalender akademik di kampus yang Anda ikuti studinya. Batas waktu pengiriman aplikasi adalah tanggal 15 Februari 2021. Nah, saya akan jelaskan timeline apa yang terjadi setelah Anda mengirimkan formulir aplikasi di tanggal 15 Februari 2021. Yang berikutnya yang terjadi adalah seleksi berkas secara internal di Aminef, di mana bagi mereka yang dinyatakan lulus ke tahap berikutnya, kami akan undang untuk seleksi wawancara yang akan berlangsung di bulan April sampai dengan bulan Mei, termasuk juga pengumumannya. Setelah Anda lolos di tahap wawancara, maka Anda dinyatakan sebagai kandidat penerima beasiswa Fulbright. Kalau Anda sudah masuk masa kandidat seperti ini, maka proses berikutnya yang dilakukan adalah untuk kami mendaftarkan Anda untuk bisa mengikuti tes TOEFL, IBT, dan GRE atau GMAT. Tes TOEFL, IBT, dan GRE atau GMAT ini nanti skornya akan dipergunakan untuk mendaftarkan Anda di kampus di Amerika Serikat. Apabila Anda masih belum familiar, GRE dan GMAT itu apa? Sebagai informasi, GRE atau Graduate Record Examination atau GMAT, Graduate Management Admission Test, ini adalah setara dengan tes potensi akademik di bahasa Indonesia. Namun bedanya GRE dan GMAT ini nanti akan berlangsung dalam bahasa Inggris. Yang perlu Anda lakukan mulai saat ini, kalau Anda memang berminat untuk melamar beasiswa Fulbright, deadline-nya 15 Februari 2021 nanti, kami sarankan Anda untuk persiapkan diri untuk belajar mulai sekarang, tes-tes IBT, GRE, dan GMAT ini. Sehingga nanti ketika didaftarkan di bulan Juni sampai dengan November untuk tes ini, Anda sudah siap. Belajarnya tidak kebut-kebutan. Nah, skor-skor ini tentunya nanti akan berpengaruh pada university placement atau university application Anda, di mana skor-skor ini biasanya merupakan salah satu komponen yang akan dilihat oleh University Admission Office di Amerika Serikat. Ingat, untuk Fulbright Master's Degree Anda bisa melamar ke 4 kampus yang berbeda, dan untuk yang PhD bisa sampai dengan 6 kampus yang berbeda. Silakan Anda cari tahu kira-kira kampus mana yang menyediakan jurusan yang Anda inginkan dan spesialisasi yang Anda ambil. Setelah itu, apabila sudah ada pengumuman, misalkan Anda diterima di 3 out of 4 kampus yang dilamar, maka Anda akan memutuskan kira-kira Anda akan mengambil offer dari kampus yang mana. Setelah Anda memutuskan hal tersebut, silakan sampaikan kepada Aminef, barulah nanti Aminef akan finalisasi penempatan Anda di sana, di mana nanti finalisasi penempatan itu berarti berkaitan dengan dokumen visa, dan sebagainya. Dan untuk persiapan keberangkatannya sendiri, kami akan kumpulkan Anda di satu lokasi
untuk menjalani pre-departure orientation. Untuk tahun ini karena sangat spesial sekali dengan adanya pandemi yang berlangsung dengan global, pre-departure orientation kami langsungkan secara virtual. Namun kami harap tahun depan ini sudah tidak virtual lagi ya, sehingga kita bisa bertatap muka. Nah, setelah diberikan pre-departure orientation, maka Anda akan berangkat ke Amerika Serikat pada bulan Juni sampai dengan bulan September, sesuai dengan kalender akademik kampus masing-masing, dan juga sesuai dengan apakah Anda mendapatkan pre-academic training atau tidak sebelum Anda memulai studi Anda untuk S2 maupun S3. Jadi, ketika Anda sudah sampai di tahap ini, berarti sudah resmi menjadi Fulbrighter setelah menjadi kandidat pada tahap yang nomor 2. Semoga ini cukup menjelaskan mengapa timeline Fulbright terlihat sangat panjang sekali, yaitu 15 Februari 2021 sampai keberangkatannya di bulan Juni tahun depannya, yaitu berarti kurang lebih 1,5 tahun, itu karena kami bantu Anda untuk mendaftarkan diri ke kampus di Amerika Serikat. Ya. Program berikutnya adalah Fulbright Visiting Scholar yang tadi sudah saya sempat singgung sedikit. Program ini terbuka bagi Anda yang ingin melakukan riset pasca doktoral di Amerika Serikat selama 3-6 bulan. Jadi, untuk Anda yang ingin daftar program ini, tes TOEFL itu tidak dipersyaratkan. Namun tentunya perlu dibuktikan dengan saat Anda mengisi formulir aplikasi dan juga saat wawancara, di mana kesemuanya akan berlangsung dalam bahasa Inggris. Melalui program ini, apabila Anda sudah menghubungi rekan atau profesor di institusi atau universitas di Amerika Serikat, maka Anda akan diberikan prioritas. Ingat ya, hanya menghubungi saja, tidak perlu dapat letter of invitation. Namun kalau ada letter of invitation, silakan dicantumkan saja. Dan apabila Anda bersedia mempublikasikan hasil penelitian baik di jurnal akademik, lokal maupun internasional, maka Anda tentunya akan diberikan preferensi. Tenggat waktu pendaftarannya sudah lewat, yaitu di 1 Desember 2020 yang lalu. Kami juga memiliki ada satu inisiasi khusus bagi mereka yang ingin mengadakan riset di bidang-bidang kajian yang berkaitan dengan Amerika Serikat dan ASEAN. Ada Fulbright US ASEAN Visiting Scholar Initiative, di mana program ini bisa dilamar oleh Anda yang sudah punya gelar setidaknya S2 atau S3, dan IPK minimal 3, dan ada IWTP TOEFL sebagai persyaratan, yaitu di angka 550 atau skor lainnya yang setara. Jadi, program ini terbuka untuk semua topik, asalkan topik tersebut berkenaan dengan ASEAN di berbagai bidang. Untuk berbagai kesempatan nirgelar lainnya, yaitu untuk beasiswa Fulbright, ada 3 beasiswa yang berbeda, yaitu ada Hubert H. Humphrey Fellowship, Fulbright FLTA, dan Fulbright DAI. Saya akan sebutkan sedikit saja ya, karena saya rasa audiensnya mungkin untuk di UKSW kurang pas untuk hal ini, jadi saya akan sampaikan highlight-nya. Hubert H. Humphrey Fellowship itu adalah beasiswa yang bisa dilamar oleh mereka yang merupakan pekerja di level mid-level, di mana dalam hal ini dia berposisi sebagai manajer dan sudah memiliki bawahan, intinya. Jadi mereka apabila sudah di posisi tersebut dan juga sudah bekerja minimal 5 tahun dan bekerja di sektor-sektor LSM, pemerintahan, swasta non-profit, dan juga bidang-bidang lainnya yang lain selain bidang yang bersifat profit, maka Anda bisa melamar program Hubert H. Humphrey Fellowship ini untuk menjalankan pertukaran selama 2 semester di Amerika Serikat. Untuk yang berikutnya adalah Fulbright FLTA atau FLTA. Saya rasa untuk rekan-rekan di UKSW ini cukup familiar ya dengan program ini, karena hampir setiap tahun kami memiliki FLTA grantee dari UKSW. Nah,
Fulbright FLTA ini adalah sebuah program yang bisa dilamar bagi mereka yang saat ini bekerja sebagai guru bahasa Inggris atau bahasa Indonesia untuk penutur asing. Apabila Anda memiliki pengalaman kerja tersebut, silakan Anda melamar FLTA untuk mendapatkan kesempatan mengajar bahasa Indonesia di Amerika Serikat selama 2 semester. Beberapa kampus yang memiliki atau menawarkan kursus bahasa Indonesia, itu diantaranya ada Harvard University, Columbia University, Yale, Cornell, University of Hawaii, Manoa, dan juga masih banyak lagi kampus-kampus lainnya. Ini berarti Anda akan ditempatkan di kampus-kampus tersebut. Jadi, silakan Anda lamar, meskipun Anda tidak memiliki background S1 di bidang pendidikan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Yang penting Anda saat melamar itu sudah bekerja sebagai guru BIPA atau guru bahasa Inggris. Program berikutnya ada Fulbright DAI atau Distinguished Awards in Teaching Program for International Teachers. Saya rasa dari nama programnya sudah ketahuan ya, ini adalah program khusus untuk guru, di mana apabila Anda merupakan guru, baik itu guru SD, atau SMP, ataupun SMA, maka Anda memiliki kesempatan untuk melakukan pertukaran selama 1 semester di Amerika Serikat melalui program Fulbright DAI, di mana nanti selama program pertukaran Anda akan mendapatkan pertemuan di dalam kelas untuk bidang-bidang yang sifatnya nanti pengajaran, seperti contohnya leadership in classroom, atau curriculum development, dan sebagainya. Dan Anda juga akan mempunyai kesempatan untuk mengunjungi sekolah-sekolah di Amerika Serikat untuk bisa praktek mengajar di sana. Biasanya para grantee Fulbright FLTA itu akan mengajar tentang kebudayaan Indonesia. Nah, untuk deadline-nya atau tenggat waktunya ini bermacam-macam, yaitu Hubert H. Humphrey di tanggal 15 April, Fulbright FLTA di tanggal 15 April, dan Fulbright DAI di tanggal 1 Maret. Jadi sangat berbeda-beda ya. Nah, itu saja dari saya. Nanti untuk berikutnya kita akan dengarkan pengalaman dari Pak Calvin mengenai beliau yang saat ini sedang studi S3 dibiayai oleh beasiswa Fulbright. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Mita yang sudah menyampaikan informasi-informasi yang sangat menarik dan tentunya sangat berguna nih ya untuk para peserta, Bapak Ibu, dosen yang ingin melanjutkan studi ataupun ingin mengikuti berbagai program yang ditawarkan oleh Aminef melalui beasiswa Fulbright. Kita akan langsung mendengarkan sesi yang selanjutnya yang dibawakan oleh Bapak Justinus Calvin Gaimali, M.Hum, PhD kandidat di Washington State University dan juga adalah seorang dosen di Fakultas Bahasa dan Seni UKSW. Kami persilahkan. Baik, saya akan share screen dulu. Slide saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu? Oke. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Jadi, perkenalkan, nama saya Justinus Calvin Gaimali. Saya biasa dipanggil Calvin. Saat ini saya menjadi salah satu staf pengajar di program studi pendidikan bahasa Inggris yang ada di UKSW Salatiga. Dan sebagai perkenalan saja, saya menjadi salah satu penerima beasiswa Fulbright Dikti untuk jenjang S3 tahun keberangkatan 2018. Dan di Amerika Serikat, saat ini saya sedang belajar di College of Education yang ada di Washington State University. Lebih tepatnya, kampus saya ada di Washington State, jadi di sebelah barat
atau Pacific Northwest yang ada di Amerika Serikat. Sedikit perkenalan dari saya, dan saya akan memulai dengan sedikit membahas tentang program PhD saya. Jadi Bapak Ibu, saat ini saya sedang belajar atau mengambil PhD, program PhD di bidang Language, Literacy, and Technology. Dan sebagai gambaran saja, Bapak Ibu yang berminat untuk mengambil program PhD ke Amerika Serikat, biasanya memang pertama-tama harus mengambil coursework terlebih dahulu. Jadi harus kuliah, jadi mengambil kelas terlebih dahulu selama kurang lebih 2 tahun atau 4 semester. Nah, di dalam kasus saya, Bapak Ibu, pada waktu itu saya mulai mengambil kuliah mulai bulan Agustus 2018, dan saya baru saja menyelesaikan mata kuliahnya pada bulan Mei 2020 yang lalu. Dan sebagai informasi juga, Bapak Ibu, di kampus saya, untuk bisa mendapatkan gelar PhD, dan ini sekali lagi hanya informasi berdasarkan study plan saya, Bapak Ibu, jadi berdasarkan rencana studi saya. Jadi minimal saya harus menyelesaikan atau mengambil 45 credits of graded coursework, atau sekitar kurang lebih 17 kelas. Dan juga selain itu saya juga harus mengambil dan menyelesaikan kurang lebih 27 dissertation research credits atau 27 SKS untuk proses penelitian disertasi. Nah, sebagai informasi, jadi dissertation research credits itu kurang lebih mencakup aktivitas misalnya proses pembimbingan dengan profesor atau dosen pembimbing disertasi. Jadi saya ngobrol dengan dosen pembimbing saya di kantor beliau. Lalu di dalamnya juga ada proses studi mandiri, jadi di mana saya membaca literatur yang berkaitan dengan topik disertasi saya. Lalu ada juga proses pengumpulan dan pengambilan data penelitian, dan juga ada di dalamnya proses penulisan disertasi itu sendiri, dan nanti terakhir proses ujian disertasi atau dissertation defense. Dan ini mungkin sedikit lebih detail saja Bapak Ibu untuk gambaran. Jadi setiap semester, khususnya sejak atau mulai bulan Agustus 2018 sampai bulan Mei 2020 yang lalu, jadi setiap semester saya mengambil kurang lebih 4-5 kelas. Dan saya juga mengambil 3-4 dissertation research credits, Bapak Ibu. Dan pada waktu itu, khususnya bulan Juni sampai Juli 2019, saya juga mengambil 1 kelas di summer semester. Dan ini saya sampaikan link di bagian bawah slide saya, jika Bapak Ibu nanti berminat untuk melihat lebih detail, misalnya nama-nama mata kuliah yang ada di program PhD saya. Seperti itu. Lalu untuk tahun ketiga ini, karena seperti yang sudah saya sampaikan, saya sudah menyelesaikan coursework atau mata kuliah di bulan Mei. Jadi untuk tahun ketiga atau untuk tahun terakhir studi saya, jadi di setiap semester saya akan mengambil 10 dissertation research credits. Jadi di fall semester, di bulan Agustus sampai Desember, saya mengambil 10 dissertation research credits, dan kemudian di spring semester, atau bulan Januari sampai bulan Mei 2021, di tahun depan, saya akan mengambil 10 dissertation research credits lagi, dan harapannya semoga saya bisa menyelesaikan studi saya dan melalui dissertation defense dengan lancar. Seperti itu. Jadi, ini adalah sedikit gambaran tentang proses sistem pembelajaran di program PhD saya. Lalu mungkin ada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang bertanya, lalu kira-kira aktivitas belajarnya seperti apa sih kalau di program PhD atau program doktoral di Amerika Serikat? Jadi Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa, yang pertama
saya banyak sekali melakukan classroom discussion, jadi diskusi di dalam kelas. Jadi memang tantangannya adalah sebelum datang ke kelas, saya memang benar-benar harus membaca jurnal-jurnal atau bagian-bagian buku yang ditugaskan untuk dibaca pada satu pertemuan itu. Lalu saya biasanya juga membuat notes agar nanti saya bisa tahu apa yang saya sampaikan, begitu saya bisa merespon gagasan-gagasan yang disampaikan di dalam diskusi kelas. Dan dalam proses ini, profesor biasanya juga menilai atau akan memberikan nilai keaktifan di dalam diskusi kelas tersebut. Lalu Bapak Ibu, kegiatannya juga banyak sekali melakukan individual atau group presentation, jadi presentasi di dalam kelompok maupun presentasi secara mandiri. Lalu ini menarik Bapak Ibu, memang harus banyak baca selama program PhD, membaca artikel, membaca buku, lalu writing Bapak Ibu, menulis. Jadi menulis misalnya responding to a text, jadi merespon bacaan yang diberikan setiap minggunya, atau aktivitas menulisnya biasanya menulis refleksi setiap 2 minggu, seperti itu. Dan ini Bapak Ibu berkaitan dengan menulis, saya bisa katakan bahwa hampir setiap tugas akhirnya di setiap mata kuliah itu meminta kita untuk menulis artikel akademik seperti itu. Jadi memang sekali lagi banyak membaca dan menulis ya Bapak Ibu. Lalu ini sebagai gambaran juga masih ada juga exams Bapak Ibu. Jadi untuk beberapa kelas, khususnya kelas statistik, saya masih harus tes tertulis begitu di dalam kelas. Pilih bentuk tesnya beberapa ada yang pilihan ganda. Jadi saya masih harus sedikit menghafal beberapa konsep statistik. Tetapi nanti di semester ketiga pada waktu itu saya masih ingat untuk kelas-kelas penelitian kuantitatif, biasanya tesnya dikerjakan di rumah atau take home test. Biasanya lebih ke problem based test, jadi harus menganalisa pertanyaan, menganalisa data penelitian begitu, lalu kita diminta untuk menganalisa menggunakan program SPSS, dan biasanya diberikan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan tes tersebut. Lalu nanti kita kumpulkan ke dosennya. Jadi ini adalah kira-kira gambaran kegiatan perkuliahan di program, khususnya di program PhD saya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah, ini beberapa tips saja Bapak Ibu, agar nanti Bapak Ibu bisa tidak hanya survive, tetapi juga bisa berhasil ketika nanti mengambil program PhD. Tetapi hal-hal ini adalah, poin-poin ini adalah berdasarkan pengalaman saya Bapak Ibu, jadi nanti tidak ada maksud untuk menggurui, tetapi nanti Bapak Ibu mungkin bisa refleksikan sendiri setelah sesi saya hari ini. Baik, yang pertama adalah practice your writing and research skills. Jadi memang secara pribadi, saya meminta dan memang mendorong Bapak Ibu, sebelum berangkat PhD, khususnya ke Amerika Serikat, memang Bapak Ibu luangkan banyak waktu untuk berlatih menulis di dalam bahasa Inggris, melatih meneliti seperti itu, dan bagus juga ketika Bapak Ibu sudah punya pengalaman, cukup pengalaman untuk publikasi di jurnal ilmiah. Karena sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya Bapak Ibu, hampir di setiap mata kuliah memang kita akan diminta untuk menulis paper akademik. Dan ada beberapa dosen yang memang mendorong saya untuk mempublikasikan tugas kuliah tersebut, paper akademiknya ya Bapak Ibu, ke jurnal ilmiah. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah, ini saya meminjam frase dari Natasha, ini Chitna bacanya, yang nanti silakan Bapak Ibu bisa baca tulisan lengkapnya di link yang saya berikan di bagian bawah slide. Jadi sarannya adalah make course assignments about you.
Jadi yang bisa saya terjemahkan adalah Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa pada level ini, ketika nanti Bapak Ibu diminta untuk menulis paper akademik di setiap tugas kuliah seperti itu, usahakan sebisa mungkin Bapak Ibu mengaitkan paper akademik tersebut, tugas-tugas kuliahnya, dengan topik penelitian disertasi Bapak Ibu. Jadi sebagai contohnya, misalnya Bapak Ibu topik disertasinya berkaitan dengan penelitian atau motivasi belajar, ya jadi topik penelitiannya motivasi belajar. Jadi sebisa mungkin tugas-tugas kuliahnya atau paper-paper akademik di setiap mata kuliah juga apa namanya berkaitan dengan motivasi belajar. Jika Bapak Ibu bisa melakukannya, saya percaya, menurut pengalaman saya Bapak Ibu nanti proses studi PhD-nya akan sedikit tanda kutip bisa lebih cepat. Dan terutama saya kembali ke poin pertama, jika Bapak Ibu sudah banyak sekali meluangkan waktu untuk berlatih menulis dan meneliti dan punya pengalaman publikasi di jurnal ilmiah sebelumnya, saya percaya bahwa proses belajar PhD-nya akan sedikit ya Bapak Ibu, tanda kutip, sedikit lebih mudah. Baik, lalu tips berikutnya adalah Bapak Ibu nanti tolong pilih pembimbing disertasi dengan hati-hati. Jadi pastikan Bapak Ibu pertama, beliau-beliau ini memiliki minat penelitian yang mirip dengan Bapak Ibu. Jadi misalnya, atau contoh sederhananya adalah ketika Bapak Ibu memiliki minat penelitian kualitatif, jadi pastikan pembimbing disertasi Bapak Ibu mempunyai minat penelitian kualitatif juga, atau paling tidak dosen pembimbingnya mempunyai riwayat publikasi di bidang penelitian kualitatif. Lalu tahunya bagaimana nih Calvin dosen pembimbingnya punya minat yang sama. Jadi salah satu caranya adalah nanti Bapak Ibu bisa kunjungi website program PhD-nya, lalu lihat nama-nama dosen di sana di website-nya, lalu Bapak Ibu silahkan bisa download CV-nya, CV dosen-dosen di sana di program PhD, lalu Bapak Ibu bisa lihat riwayat publikasi yang ada di CV. Dan itu nanti bisa terlihat Bapak Ibu, apakah dosen ini mempunyai minat penelitian yang sama dengan kita, dengan Bapak Ibu semuanya. Lalu yang kedua, pastikan Bapak Ibu memilih dosen yang mau membimbing atau memberikan ruang kepada Bapak Ibu untuk meneliti topik-topik yang Bapak Ibu minati. Seperti itu, karena ini penting ya Bapak Ibu, karena ada beberapa, menurut pengalaman saya di sini di kampus saya, ada beberapa teman yang mereka harus waktu melakukan penelitian disertasi harus mengikuti topik penelitian atau minat penelitian dari dosen pembimbingnya. Jadi sebagai contoh, teman-teman saya itu tidak bisa melakukan penelitian disertasi misalnya di bidang motivasi pembelajaran karena pembimbing disertasinya itu lebih tertarik di bidang teknologi. Jadi teman saya ini terpaksa mungkin tanda kutip ya, harus mengikuti minat penelitian dosennya. Seperti itu, dosen pembimbingnya. Jadi bisa nanti bisa dipikirkan lagi Bapak Ibu untuk poin ketiga. Lalu poin yang selanjutnya adalah talk openly to the advisor. Jadi pada tahap ini Bapak Ibu, khususnya pada tahap PhD, saya sarankan agar Bapak Ibu bisa terbuka, bisa jujur terhadap dosen pembimbing. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi, misalnya Bapak Ibu misalnya stuck dalam proses penelitian atau dalam tahap penelitian tertentu, jujur saja kepada dosen pembimbing. Termasuk misalnya di dalam kasus saya jujur sejak awal bahwa saya belajar di sini dengan menggunakan beasiswa Fulbright Dikti
yang hanya jangka waktunya 3 tahun. Jadi saya mengutarakan situasi saya ke dosen pembimbing, dan saya meminta dosen pembimbing untuk membimbing saya sejak awal, dan saya berkomitmen untuk kerja keras sejak awal semester, seperti itu. Jadi intinya terbuka kepada dosen pembimbing sejak awal ya Bapak Ibu. Lalu ini juga penting, yang selanjutnya, choose a doable dissertation research topic. Jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk benar-benar memikirkan nanti topik penelitian, disertasi yang bisa dikerjakan dan juga bisa diselesaikan dalam kurun waktu beasiswa Fulbright Dikti ya Bapak Ibu. Jadi nanti benar-benar difikirkan dengan masak-masak seperti itu. Jadi mungkin topiknya tidak perlu terlalu yang change the whole world, tapi mungkin nanti topiknya bisa disesuaikan lah Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak perlu merubah seluruh dunia, tapi mungkin merubah bagian kecil dari dunia Bapak Ibu, misalnya merubah pokoknya topiknya tidak perlu tidak perlu yang terlalu muluk-muluk yang sepertinya sulit diselesaikan dalam kurun waktu beasiswa, khususnya di beasiswa Fulbright Dikti. Lalu nanti Bapak Ibu bisa tambahkan lagi beberapa tips yang mungkin nanti Bapak Ibu bisa share saat waktu tanya jawab, seperti itu. Saya kira begitu Bapak Ibu, sedikit hal-hal yang bisa saya sampaikan. Nanti silakan Bapak Ibu mungkin mempunyai pertanyaan lebih spesifik, atau nanti misalnya Bapak Ibu punya pertanyaan atau ingin curhat dengan saya, silakan email saja saya Bapak Ibu di yustianusmali@upsw.edu, dan juga silakan kunjungi blog saya di calvinio.blogspot.com. Saya lampirkan slide ini di blog saya, dan ada juga beberapa cerita beasiswa yang saya tampilkan di blog saya. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kunjungi website Aminef dan pelajari betul persyaratan beasiswa baik S2 dan S3 sejak saat ini Bapak Ibu, karena saya kira tadi ada beberapa persyaratan yang cukup banyak dan perlu cukup persiapan ya Bapak Ibu. Jadi intinya jangan terburu-buru seperti itu dalam proses persiapan aplikasi beasiswa, khususnya beasiswa Fulbright. Baik, saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan nanti kita bisa diskusi sama-sama. Seperti itu. Baik, terima kasih. Nama saya Yustianus Calvin Kemali. Saya kembalikan ke Pak Rian. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Calvin yang sudah menyampaikan tentang pengalamannya ya. Yang saat ini Pak Calvin juga masih berada di Amerika Serikat di tengah pandemi COVID-19 ya, dan tentunya masih dalam keadaan sehat. Kita akan langsung masuk ke sesi yang dinantikan oleh seluruh peserta, yaitu sesi tanya jawab. Untuk itu saya ingatkan sekali lagi kepada para peserta untuk bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat, atau juga bisa meminta izin kepada kami, panitia, untuk dapat diaktifkan mikrofonnya. Silahkan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami nantikan pertanyaannya di kolom chat. Mungkin juga bisa diarahkan langsung, misalnya mau ke Aminef, ke Bumita, atau langsung ke Pak Calvin terkait pengalaman Pak Calvin mengikuti studi S3 atau PhD di Amerika Serikat. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan ini yang disampaikan di kolom chat. Ini mungkin saya langsung ke resume pertanyaannya. Kira-kira prosesnya seperti apa ini untuk kontak profesor di universitas yang ingin dituju? Ini mungkin proses awal ini mungkin ya, sebelum melanjutkan studi, ini kelihatannya ingin lanjut S3. Ya mungkin dari Bu Mita ada yang bisa disampaikan Bu terkait pertanyaannya.
prosesnya seperti apa? Ya, terima kasih banyak Pak Rian. Ini pertanyaan yang dari Agus Arianto ya, atas nama Agus. Betul, ya. Ya, oke. Ya, saya juga sempat tadi membaca dan sempat bertanya-tanya karena untuk bisa memberikan jawaban lebih lanjut itu apakah saya perlu tahu apakah Pak Agus Arianto ini adalah seorang kandidat Fulbright sehingga beliau sudah melakukan menanyakan status university placement beliau atau bagaimana gitu. Jadi ya mungkin kalau bisa Pak Agus diundang untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung supaya lebih jelas mungkin via audio dan video atau audio saja. Oh ya, baik. Dari Pak Agus. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Iya sih, di program studi magister biologi itu kan ada apabila ada dosen atau mahasiswa yang mau lanjut S3 luar negeri misal, itu kan saya diberi surat dari ketua program studinya itu. Itu kan saya menulis studi plan, rencana studi gitu kan, ya salah satunya di MIT atau di Harvard. Saya dapat info dari kakak angkatan yang pernah studi di luar negeri, itu katanya suruh menghubungi profesornya dulu lewat email. Gitu. Nah, kan saya juga sudah menghubungi, tapi belum dibalas. Ya apabila ada beasiswa atau hal yang lain gitu. Untuk bisa studi, ya menuntut ilmu lah ya, menuntut ilmu ya pengalaman di luar negeri itu kan kayaknya menyenangkan, atmosfernya juga atmosfer kan beda ya di Indonesia sama di luar negeri ya. Sebenarnya dulu sempat tertarik sih untuk bisa studi di luar negeri gitu. Oke, jadi ini maksudnya adalah untuk menghubungi kontak di Amerika Serikat ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Untuk studi S3, Anda berencana untuk studi S3? Ya, dulu tuh sebetulnya ingin double degree sih. Ya double degree misal di Kwansei, Gakuen University atau apa, tapi setelah seiring waktunya saya coba, tapi belum ada ini. Terus dari ketua program studi magister biologi itu memberi kayak semacam surat untuk membuat studi plan. Jadi studi plan-nya itu ya saya tulis di Amerika gitu, tapi untuk beasiswanya itu belum tahu apa itu kan. Kalau Jepang itu kan misal ada Max, Bukogakuso itu untuk mencoba, tapi kalau Amerika itu saya belum tahu untuk beasiswanya itu. Mungkin Fulbright ini ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Agus. Saya akan mencoba untuk menjawab ya. Nah, rekan-rekan sekalian, bagi Anda yang ingin menyelesaikan studi S3, yang pertama perlu dilakukan adalah Anda perlu lulus dari studi S2 terlebih dahulu, yang mana berarti per tanggal 15 Februari 2021, setidaknya Anda sudah punya surat keterangan lulus sementara terlebih dahulu. Nah, untuk proses berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah tentu melengkapi berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh beasiswa Fulbright. Setelah itu Anda mengirimkannya kepada kami di Aminef. Di dalam formulir aplikasi Anda bisa menemukan satu kolom khusus yang di mana Anda bisa menuliskan kira-kira kampus mana dan jurusan yang ingin Anda tuju, di mana dalam hal ini hanya merupakan gambaran dari Anda saja. Anda tidak perlu mendapatkan LOA atau Letter of Acceptance dari kampus tersebut. Nah, dari daftar yang Anda tuliskan nanti, itu nanti bisa membantu Anda dan juga rekan-rekan kami di Aminef serta placement officer yang kami
mintai bantuan untuk penempatan, supaya mereka tahu kira-kira Anda itu inginnya ke kampus mana. Adapun dari kami sendiri, panduan untuk memilih kampus yang bisa kami berikan adalah, pertama, explore sebanyak-banyaknya mengenai opsi yang ada di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, mereka ada 4.000 kampus yang berbeda, di mana masing-masing kampus ini menawarkan spesialisasi yang berbeda-beda pula. Ini artinya, tidak semua kampus dengan nama terkenal itu pasti top di jurusan yang ada di sana. Contohnya, untuk bidang environmental law atau hukum lingkungan, itu kampus yang terkenal bukan UC Berkeley, bukan Harvard University, tapi ternyata yang ranking 1 di Amerika Serikat, kampusnya itu bernama Lewis and Clark College dan lokasinya ada di Oregon State. Ini adalah kampus yang mungkin buat kita orang Indonesia kurang familiar ya. Apa itu Lewis and Clark College? Kok ada S2-nya? Nah, disitulah tugas Anda sebagai pelamar untuk mencari tahu kira-kira kampus mana di Amerika Serikat yang memang menawarkan jurusan dan spesialisasi yang Anda inginkan. Tadi Pak Calvin sudah sempat membahas bahwa salah satu cara yang bisa dilakukan adalah dengan cara browsing dosen-dosennya. Kira-kira dosen tersebut yang ada di universitas tersebut itu tertarik dengan bidang apa. CV-CV mereka bisa diunduh dan juga bisa dipelajari. Cara kedua yang bisa Anda lakukan, apabila Anda membaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan bidang studi atau spesialisasi yang Anda inginkan, Anda bisa menemukan biasanya bidang studi atau spesialisasi tersebut sudah ada expertnya. Jadi Anda cari tahu, oh ternyata jurnal esai ini atau karya tulis ini, paper ini ditulis oleh profesor yang ada di Amerika Serikat, kampusnya di mana. Anda cari tahu lebih lanjut seperti itu caranya, ya. Jadi tentunya harapannya nanti Anda ke Amerika Serikat ini investasi waktunya luar biasa, investasi tenaganya luar biasa. Jangan sampai Anda salah jurusan ketika memilih di sana. Nah, untuk menjawab pertanyaan Pak Agus, apa yang bisa dilakukan follow up berikutnya ketika Anda sudah mengirimkan email kepada yang bersangkutan, kepada kontak Anda di Amerika Serikat, apabila Anda masih belum mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan, itu Anda bisa kirimkan ulang emailnya sebagai reminder setelah menunggu mungkin seminggu atau 2 minggu ya, saya rasa. Setelah itu, apabila memang tidak ada jawaban, let's say yang bersangkutan memang mungkin melewatkan email tersebut, atau memang tidak sempat untuk membalas email tersebut. Artinya, Anda perlu move on atau mencari kira-kira kampus atau profesor mana lagi yang Anda tuju. Jangan hanya berpaku pada satu tujuan saja. Jadi, misalkan Anda menemukan ada 20 kontak profesor yang sesuai jurusannya atau spesialisasinya dengan yang Anda cari, silakan Anda email mereka semua. Namun tentunya dengan catatan Anda sudah harus mempelajari CV yang bersangkutan. Jangan sampai mengirimkan email kepada yang bersangkutan, tapi ternyata spesialisasinya bukan di situ. Ini kan nggak enak buat kitanya gitu ya. Berarti kita sebagai orang yang ingin mengontak belum studi lebih lanjut atau lebih jauh untuk itu. Jadi kurang lebih mungkin itu dari saya. Silakan dari Pak Calvin kalau ada yang mau ditambahkan. Dan mungkin untuk sedikit tambahan, menurut pengalaman saya pribadi, jadi yang pertama terkait dengan proses pencarian kampus, saya biasanya juga melihat proses persyaratan misalnya skor TOEFL minimal dan skor GRE yang diminta oleh kampus tersebut. Jadi misalnya saya menemukan beberapa kampus yang misalnya meminta skor tes TOEFL IBT-nya mungkin sangat tinggi, dan skor GRE-nya sangat tinggi yang mungkin pada waktu itu mungkin tidak terkejar dalam waktu persiapan 6 bulan. Jadi mungkin saya memilih kampus-kampus yang mungkin
sesuai dengan kemampuan akademik saya pada waktu itu. Jadi seperti itu salah satu tipsnya Bapak Ibu semuanya. Lalu berkaitan dengan menghubungi profesor, sedikit informasi saja. Jadi pada waktu itu saya juga pernah menghubungi satu profesor di salah satu universitas, tetapi email saya tidak dibalas, dan saya sampaikan itu pada tahap interview, dan pada waktu itu para interviewer memahami dan saya masih diterima kok. Jadi mungkin poinnya adalah ketika belum dibalas mungkin tidak apa-apa, karena nanti pada akhirnya adalah proses pendaftarannya nanti juga akan dibantu oleh pihak Aminef dan IIE sebagai rekanan Aminef di Amerika Serikat. Tambahan dari saya, Bu Mita. Silakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih Bu Mita dan Pak Calvin untuk tanggapannya. Saya mungkin akan langsung untuk mengajukan pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang ditujukan untuk Pak Calvin, karena Pak Calvin harus izin live duluan ini ya, pada pukul 10.30. Jadi saya akan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para penanya yang ingin menanyakan langsung ke Pak Calvin. Ini ada pertanyaan dari Bapak Gumilar. Saya ingin bertanya kepada Pak Calvin, apakah ada tips-tips dalam penulisan disertasi agar lebih cepat dalam menyelesaikannya? Silakan Pak Calvin dijawab. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi yang pertama adalah pikirkan betul Pak topik-topik yang bisa diselesaikan dalam kurun waktu beasiswa Fulbright Dikti. Lalu yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, jika Bapak atau Ibu sudah bisa menemukan topik disertasinya sejak awal, lalu mengerjakannya di kelas-kelas, di tugas-tugas ketika Bapak Ibu menulis paper akademik begitu, di setiap mata kuliah. Jadi nanti prosesnya saya percaya bahwa prosesnya akan terasa lebih mudah dibanding misalnya Bapak Ibu berangkat, tetapi misalnya belum benar-benar mungkin benar-benar belum tahu kira-kira topik apa yang ingin saya teliti. Jadi seperti itu. Ketika sudah tahu, akan terasa lebih cepat karena Bapak Ibu bisa sekali lagi mengerjakannya di masing-masing kelas, di kelas-kelas coursework yang Bapak Ibu ambil. Mungkin 2 tips itu yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Gumilar ya. Baik, terima kasih banyak Pak Calvin. Kita lanjut lagi, ini pertanyaan dari Bu Ninon. Saya ingin bertanya pada Aminef, untuk dosen yang disarankan Fulbright Doctoral Degree atau Dikti Funded Fulbright Grants. Yang kedua, pendidikan doktoral ilmu hukum di US, ada PhD dan SJD. Jika saya memilih opsi SJD, apakah dimungkinkan dalam skema beasiswa doktoral Fulbright? Ya, mohon tanggapannya, Bu Mita. Terima kasih banyak, Pak Rian. Nah, kepada Ibu Ninon mengenai kesempatan beasiswa Fulbright untuk dosen, per saat ini kami masih belum mendapatkan informasi dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengenai beasiswa kerjasama dengan Aminef, yaitu yang sampai tahun 2020 kemarin itu namanya adalah Dikti Funded Fulbright Grants for Indonesian Lecturers, ada program PhD, ada program Visiting Scholar. Jadi apabila Bapak Ibu dosen berminat untuk melamar Fulbright, maka silakan Anda sampaikan lamaran Anda di program yang Fulbright Doctoral Degree. Ya. Nah, nanti kita akan menunggu pengumuman lebih lanjut apabila sudah ada update dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengenai program Dikti. Apabila ternyata aplikasi Anda sudah dikirimkan, tapi ternyata program tersebut sudah dibuka, maka otomatis nanti aplikasi Anda akan dimasukkan ke dalam pool yang Dikti Funded Fulbright, sehingga Anda punya kesempatan yang lebih besar, karena nanti Anda hanya berkompetisi dengan sesama dosen ber-NIDN se-Indonesia saja, tidak dari kalangan lainnya.
Terus setelah itu untuk pendidikan dokter yang berkaitan dengan ilmu hukum, itu memang ada PhD dan juga SJD kalau di Amerika Serikat. Per sepengetahuan saya, selama 10 tahun ada di Aminef, itu untuk dokter di ilmu hukum, itu yang diterima adalah yang PhD saja. Namun, apabila Anda ingin mendapatkan jawaban lebih lanjut, saya sarankan Anda untuk mengirimkan email kepada rekan-rekan saya di bagian Grants for Indonesians. Alamat emailnya saya akan ketik sekarang ya. Nanti silakan Anda kirimkan email Anda berisi pertanyaan tersebut di sini, info-fulbright_ind@aminef.or.id. Oke, supaya lebih jelas silakan Anda nanti cek di kolom chat. Itu saja dari saya, semoga membantu. Dan Bu Minta menambahkan saja mungkin, silakan. Jika ada yang tertarik dengan untuk mengambil program PhD di bidang ilmu hukum, nanti Bapak Ibu bisa cek saja website Aminef dan bagian penerima beasiswa Fulbright Dikti untuk tahun 2018. Di sana kalau tidak salah ada Bapak Eka Putra, dan beliau saat ini kalau tidak salah sedang mengambil PhD atau mengambil program doktoral di bidang hukum. Tapi saya tidak tahu pasti bidang ilmunya, tetapi berkaitan dengan hukum. Jadi mungkin nanti bisa dikontak. Nama beliau Bapak Eka Putra. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Calvin. Oke, untuk menambahkan informasi dari Pak Calvin barusan ya, untuk rekan-rekan sekalian yang ingin tahu sekiranya siapakah penerima beasiswa Fulbright, mereka berangkat kemana di Amerika Serikat, itu Anda bisa menemukan informasinya di website Aminef. Nah, ini untuk keperluan memperlihatkan website Aminef, saya mau izin untuk screen sharing ya, Pak Rian ya. Silakan, Bu. Ya, oke. Saya akan screen sharing. Ini adalah website Aminef di www.aminef.or.id. Nah, Anda nanti bisa mendapatkan informasi singkat mengenai siapa sajakah penerima beasiswa Fulbright, mereka berangkat kemana, itu ada di sini, di bagian Grantees and Alumni dan di bagian Current Grantees. Di mana kalau dari sini diklik, Anda akan menemukan dua bendera, yaitu bendera Amerika dan Indonesia. Silakan Anda klik bendera Indonesia untuk mengetahui Fulbrighter dari Indonesia. Terus setelah itu, Anda akan menemukan bulatan-bulatan seperti ini yang menandakan program beasiswa yang berbeda-beda. Misalkan Anda ingin tahu program beasiswa Fulbright PhD ini siapa saja penerima beasiswanya, nanti Anda tinggal diklik, lalu Anda bisa lihat berdasarkan award year. Jadi misalkan di sini tahun 2020 yang terlihat ya, silakan Anda klik salah satunya untuk mengetahui kira-kira siapa pergi kemana. Misalkan ini, saya klik atas nama Eko Sumaryanto. Dari sini Anda akan melihat bahwa Eko akan mengambil PhD di bidang Occupation and Rehabilitation Science di Colorado State University, dan saat ini dia adalah seorang dosen dan peneliti di Poltek Kesehatan di Jawa Tengah. Nah, ini adalah salah satu caranya. Atau Anda bisa juga gunakan fitur Alumni Directory. Nah, Alumni Directory di sini adalah sebuah ringkasan yang berisi penerima beasiswa Fulbright, baik dari Indonesia dan Amerika Serikat. Silakan Anda klik yang Indonesia, misalkan. Terus seperti yang tadi Pak Calvin bilang, siapa sih ya yang di bidang hukum? Kita langsung ketik di keyword law di sini. Silakan Anda klik dan Anda akan menemukan berbagai nama mereka yang mengambil bidang hukum di berbagai bidang. Ini ada yang international human rights, ada marine law, law and government, dan sebagainya. Misalkan Anda tertarik untuk melihat salah satu namanya. Tadi Pak Calvin menyebutkan Eka ya.
Iya betul. Eka Putra. Nah, di sini ada Eka Nugraha Putra yang dari Unmer Malang. Dia ada di Indiana University of Bloomington. Anda silakan bisa lihat di klik di sini profilnya. Terus setelah itu yang bisa Anda lakukan adalah Anda ya cari tahu secara mandiri, mungkin seperti kanal media sosialnya atau websitenya atau blognya yang bersangkutan untuk mulai berkonsultasi atau tanya-tanya, gitu ya. Kami di Aminef, kami hanya menampilkan data yang tidak bersifat privat atau pribadi, karena kami tidak bisa melakukannya kecuali ada informasi tertulis atau permintaan tertulis dari partner-partner yang bekerja sama dengan kami, gitu. Jadi itu adalah salah satu caranya untuk tahu tentang penerima beasiswa Fulbright. Misalkan rekan-rekan pengen tahu, benar nggak sih Pak Calvin ini adalah seorang Fulbrighter? Nah, tentunya bisa langsung saja di search ya. Di sini nama beliau, terus setelah itu nanti akan muncul page-nya, begitu. Nah, ini ada di sini. Silakan Anda tinggal klik, nah, langsung ada bahwa informasi bahwa Pak Calvin adalah seorang Dictie van der Fulbright Grants for Donation Lecturers PhD di tahun 2018 dan ini adalah bio beliau. Begitu. Ini informasinya juga bisa ditemukan kalau Anda klik satu persatu di yang tahap awal tadi, gitu ya. Itu saja dari saya, semoga menjelaskan. Baik, terima kasih sekali untuk penjelasannya yang sangat-sangat perinci ya untuk Bu Mita dan juga Pak Calvin yang sudah membantu. Kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini khusus untuk Pak Calvin yang ditanyakan oleh Claudia. Bagaimana memanage biaya hidup di Washington? Apakah uang yang diberi program beasiswa Fulbright sudah cukup untuk mengcover biaya hidup di sana? Ya, silakan Pak. Jawabannya. Baik. Ibu Claudia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk mengklarifikasi saja bahwa saya tinggal di Washington State, Ibu, jadi di bagian barat, bukan di Washington DC ya. Dan untuk biaya hidup di Washington State, terima kasih Fulbright, Dictie, terima kasih Aminaf. Uang bulanannya cukup, sejauh ini cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah, cukup. Cukup Bapak Ibu. Nah, kalau saya boleh sekali lagi ya. Tapi sekali lagi Aminaf dan Fulbright akan menyesuaikan biaya hidupnya dengan di mana Bapak Ibu akan tinggal di Amerika Serikat. Jadi tentunya nanti mungkin biaya hidup di Washington DC dan Washington State tentunya akan berbeda. Tergantung dengan di mana Bapak Ibu tinggal. Ibu Mita silakan. Betul. Ya, saya mau menambahkan informasi yang sama bahwa untuk biaya hidup ini memang standarnya sudah kami dapatkan dari pemerintah Amerika Serikat. Jadi sudah ada rata-rata ya. Jadi kalau semuanya yang bersangkutan kuliah di kota ini, di state ini, itu biaya hidupnya berapa, itu kami sudah dapat informasinya dan daftarnya dari situ. Jadi tentunya tidak tidak berdasarkan perkiraan kita sebagai orang Indonesia, tapi memang itu sudah disesuaikan dengan standar hidup di Amerika Serikat yang sekiranya bisa cukup untuk sewa apartemen, terus setelah itu biaya hidup, uang transportasi, dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya cukup, Ibu. Baik, terima kasih Pak Calvin dan juga Bu Mita untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Pak Muhammad Guntur ya, ingin bertanya kepada Aminef, untuk writing sample, batas jumlah minimal dan maksimal halamannya berapa, spasi dan jenis huruf apakah ditentukan? Lalu sekalian mungkin digabung dengan pertanyaan dari Undana ini ya, atau esai yang dimaksudkan adalah esai study objektif atau esai study plan ya? Mungkin bisa dijawab, Bu Mita. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk bisa mengetahui lebih
banyak atau lebih lanjut tentang apa yang tadi ditanyakan, itu sebetulnya yang perlu Anda lakukan adalah membaca lebih teliti informasi yang ada di website Aminet. Seperti contohnya di sini Anda akan diminta untuk essay. Di sana disebutkan bahwa yang diminta essay-nya adalah 1 halaman study objektif dan 1 halaman personal statement. Ya. Nah, terus setelah itu untuk yang lainnya, yang tadi academic writing sample ya. Kalau untuk writing sample itu yang diminta adalah 3 sampai 5 halaman. Sementara bibliografi yang dimaksud adalah bibliografi dari writing sample tersebut, yaitu 1 sampai dengan 3 halaman. Nah, ini di sini kami karya-karya tulis di sini untuk bisa dipertimbangkan oleh panitia untuk mengetahui kira-kira Anda sudah atau belumkah memiliki kemampuan yang dianggap memenuhi persyaratan untuk bisa menghasilkan karya tulis untuk level terutama PhD. Jadi, disitulah mengapa kami minta karya tulis Anda berupa writing sample. Oke, itu saja dari saya. Semoga cukup menjelaskan. Dan mungkin menambahkan juga jawaban dari Bu Mita. Bapak Ibu mulai dari sekarang ini Bapak Ibu nanti tolong download formulir aplikasinya dan pelajari dari sekarang ya Bapak Ibu, karena seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Mita, sudah ada informasi detail tentang hal-hal apa saja yang Bapak Ibu perlu kumpulkan, perlu lampirkan dalam proses berkas aplikasi ke Fulbright Dikti. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bu Mita dan Pak Calvin yang sudah memberikan jawaban. Kita akan lanjut lagi. Ini mungkin bisa untuk Pak Calvin dan juga Bu Mita. Ini dari Ajeng. Apa yang harus dipersiapkan agar dapat lolos proses seleksi interview? Apa yang Fulbright cari dari seorang kandidat melalui proses interview tersebut? Terima kasih. Mungkin dari Pak Calvin dulu sebelum live duluan ini ya. Sebelum saya berpamitan karena harus ada monef dengan pihak Dikti terkait dengan perkembangan studi saya. Jadi terkait dengan pertanyaannya, yang pertama memang satu yang harus pede. Jadi sesi interview adalah sesi di mana Bapak Ibu boleh menyombongkan diri sesombong-sombongnya seperti itu. Tentunya dengan secara positif ya. Jadi hal-hal apa yang Bapak Ibu sudah kerjakan, publikasi-publikasi apa yang Bapak Ibu sudah tulis. Jadi sesi interview adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa atau boleh menyombongkan diri sesombong-sombongnya dengan pede seperti itu. Lalu yang kedua memang selain pede lalu menjawab pertanyaan dengan baik, dengan lancar. Terus terang Bapak Ibu, waktu itu saya mendapat pujian dari track record publikasi yang saya kerjakan sebelum saya memulai PhD. Jadi sekali lagi Bapak Ibu mungkin jika sudah mempunyai banyak track record publikasi, hal itu akan menjadi mungkin sedikit nilai tambah untuk Bapak Ibu ketika nanti proses interview seperti itu. Mungkin Bu Mita bisa menambahkan. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya. Terima kasih banyak Pak Calvin. Ya, untuk tambahan dari saya sendiri, proses wawancara atau interview selection tersebut itu sebetulnya waktunya cukup terbatas ya. Hanya kurang lebih 30 sampai dengan maksimal 40 menit saja. Karena biasanya dalam kurun waktu 1 hari itu dijadwalkan beberapa orang untuk wawancara dan masing-masing orang sudah memiliki alokasi waktu khusus untuk wawancara tersebut. Intinya pada saat wawancara itu dari panitia seleksi ingin mengetahui apakah Anda memang benar-benar pertama berminat di bidang studi atau spesialisasi yang Anda inginkan tersebut, kedua berkomitmen di
bidang studi tersebut. Nah, minat dan komitmen ini tentunya harus terrefleksikan di dalam formulir aplikasi yang Anda tuliskan. Karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan itu tidak akan jauh-jauh dari formulir aplikasi, dari apa yang Anda tuliskan di dalam formulir aplikasi. Jadi di situ nanti para penanya atau panelis ini semacam meng-cross-check saja sebetulnya. Misalkan mereka menemukan suatu informasi yang menarik dari Anda, misalkan Anda memiliki publikasi di bidang yang menurut mereka menarik, mereka akan menanyakan lebih lanjut mengenai hal tersebut. Jadi kurang lebih itu saja ya. Jadi tidak ada pertanyaan lainnya yang tidak berkaitan dengan apa yang dituliskan dengan di dalam formulir aplikasi. Jadi itu saja, mungkin ya, saya rasa itu sudah cukup menjawab. Baik, terima kasih Bu Mita untuk jawabannya, dan juga Pak Calvin yang barusan sudah izin untuk live karena harus monef dengan Dikti ya. Ya. Kita akan lanjut sesi tanya jawab lagi. Ini ada pertanyaan dari Pak Herman Dirgantara. Berencana mendaftar LLM di USA dengan kajian bidang hukum, apakah ada batasan nanti pada proses apply ke perguruan tinggi untuk memilih perguruan tinggi ternama seperti Harvard, Cornell, atau bebas, dan apakah tergantung tuition fee juga? Ini mungkin mirip dengan pertanyaan dari Luis Denisa yang menanyakan biaya tuition fee maksimal yang bisa di-cover oleh Fulbright untuk program master. Ya, mohon dibantu jawabannya, Bu Mita. Ya, terima kasih banyak untuk pertanyaan yang sudah disampaikan. Untuk Anda yang ingin mendaftar Fulbright Master's Degree Program dengan bidang kajian hukum ya, dan ini berlaku untuk mereka semua yang melamar di semua bidang kajian tentunya, tidak ada batasan untuk mendaftarkan diri ke universitas di Amerika Serikat. Tidak ada ketentuan bahwa perguruan tingginya tersebut harus ternama atau tidak. Yang Anda perlu pertimbangkan adalah apakah kampus tersebut memang menawarkan yang Anda perlukan, spesialisasinya yang Anda perlukan. Nah, setelah itu, untuk misalkan berkaitan dengan masalah biaya ya, saya ingin menyampaikan untuk program Fulbright Master's Degree Program, maka cakupan biaya hidup dan juga uang saku bulanan yang diberikan itu adalah sebesar 35.000 US dollar per tahun. Sementara untuk mereka yang dikti, ini biaya cakupannya adalah 40.000 dolar per tahun. Terus setelah itu, untuk Anda yang ingin mencari kampus, memang kampus di Amerika Serikat itu mereka memiliki biaya yang berbeda-beda. Ada yang sangat mahal sekali, ada yang tidak. Nah, apabila Anda menemukan beberapa nama kampus, di mana nama-nama kampus tersebut memang menawarkan apa yang Anda inginkan, maka Anda harus juga mencari tahu lebih lanjut mengenai bagaimanakah peluang Anda untuk sekiranya diterima di kampus-kampus tersebut. Apakah mungkin skor TOEFL-nya, apakah sudah memenuhi persyaratan, atau mungkin ada beberapa kampus yang mempersyaratkan sudah harus bekerja, apakah Anda sudah memenuhi persyaratan tersebut. Jadi ada banyak aspek yang perlu dipertimbangkan di situ. Dan juga untuk biaya, memang ada juga kampus-kampus yang contohnya biayanya memakan biaya lebih dari 35.000 dolar per tahun untuk Fulbright, untuk master's degree. Jadi apa yang perlu dilakukan? Anda silakan cari kampus, 4 kampus untuk S2 dan 4-6 kampus untuk S3. Di situ Anda berikan prioritas berdasarkan high competitive, middle, dan juga low competitiveness. Jadi, di situ
harapannya apabila Anda nantinya didaftarkan ke kampus-kampus tersebut, maka Anda ada kemungkinan untuk diterima di salah satunya. Jadi biasanya di sini Anda bisa menyampaikan pilihan-pilihan kampus Anda tersebut kepada pihak Aminef. Aminef akan bekerja dengan placement officer yang ada di Amerika Serikat, yaitu Institute of International Education, di mana institusi Yayasan IIE ini sudah berusia 100 tahun di Amerika Serikat, dibentuk 1920, dan dia memiliki placement officer yang kira-kira bisa memberikan pertimbangan. Apakah Anda cocok atau tidak, memenuhi persyaratan atau tidak untuk didaftarkan ke kampus-kampus yang Anda inginkan tersebut. Misalkan, dari 4 kampus yang Anda propose atau ajukan, ada 2 yang menurut mereka dianggap tidak cocok karena mungkin ternyata jurusannya kurang sesuai, atau ternyata profesornya sudah mau pensiun sehingga tidak akan bisa menjadi research advisor Anda, misalkan ya, maka mereka akan menawarkan alternatif lainnya kepada Anda. Mereka akan mencarikan Anda kampus yang sekiranya cocok dan sesuai, sehingga bisa mereplace atau menggantikan 2 kampus yang menurut mereka kurang pas tersebut. Nah, jadi inilah proses yang akan berlangsung, di mana kami baru akan menjalankan formulir aplikasi Anda ke kampus-kampus tersebut apabila Anda sudah menulis persetujuan bahwa Anda mengonfirmasi kampus dan juga propose kampus yang tadi sudah diajukan oleh mereka. Jadi, inilah salah satu keutamaan beasiswa Fulbright, saya rasa, kalau dibandingkan dengan beasiswa lainnya ke luar negeri, yaitu adanya asistensi untuk supaya Anda tepat ditempatkan di kampusnya. Apabila nanti di kampus tersebut yang menerima Anda, ternyata kampusnya itu sangat mahal, nah, biasanya dari kampus itu akan ada tawaran untuk ada tuition waiver, yaitu potongan untuk biaya kuliah. Nah, namun tentunya hal ini tidak bisa otomatis dijadikan kepastian bahwa Anda akan mendapatkan tuition waiver tersebut, karena ini sifatnya adalah kompetitif ya. Jadi, misalkan dari 10 orang mahasiswa yang akan diterima, tuition waiver ini hanya tersedia 3. Jadi tentunya kampus akan memilih 3 out of 10 orang tersebut. Nah, apakah nanti Anda akan mendapatkan tuition waiver tersebut, itu juga akan tergantung dengan kualifikasi dan kompetensi Anda masing-masing. Kalau misalkan ada cara lainnya yang bisa ditempuh, yaitu dari kampus itu ada beasiswa tambahan misalkan, maka biasanya Aminef dan juga IIE akan membantu untuk melamarkan Anda untuk mendapatkan beasiswa tambahan tersebut. Yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, isilah formulir aplikasi dan juga CV Anda selengkap mungkin. You will never know what's going to happen. Saya bisa ceritakan salah satu penerima beasiswa Fulbright kami memiliki harus nombok istilahnya ya, uang sekian ribu dolar karena kampus yang menerima dia itu biayanya above the cap, di atas dari batasan biaya Fulbright. Namun yang bersangkutan ini mendapatkan beasiswa tambahan dari asosiasi gereja yang ada di sana. Karena apa? Di dalam formulir aplikasinya, dia menuliskan bahwa dia aktif di sekolah minggu, menjadi volunteer, dan lain-lain. Jadi itulah yang dilihat oleh panitia seleksinya, untuk dia bisa mendapatkan beasiswa tambahan dari asosiasi gereja tersebut. Terus setelah itu ada juga penerima beasiswa kami yang punya nombok biaya seperti ini, dapat beasiswa seperti contohnya dari Rockefeller Foundation atau International Peace Scholarship. Jadi ini adalah hal-hal yang akan kami usahakan. We will do any way we can to help you out and to assist you to go to the US.
langkah berikutnya, kalau misalkan the dream campus ini memang tidak bisa dijangkau secara biaya, tentunya kami akan meminta Anda untuk juga berbesar hati dan terbuka untuk menunggu pengumuman dari kampus lainnya yang di mana Anda didaftarkan, yaitu di 3 kampus lainnya. Kurang lebih begitu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga cukup menjelaskan untuk proses placement. Baik, terima kasih Bu Mita. Kita sampai ke pertanyaan terakhir. Ini dari Chris Ivan. Ada 2 pertanyaan yang akan saya rangkum. Yang pertama, ini karena pandemi, TOEFL test center-nya tutup. Jadi dia hanya punya hasil skor TOEFL dari Januari 2019. Apakah masih bisa dipakai untuk seleksi beasiswa Fulbright di 2021? Dan yang kedua, di program Fulbright S2, apakah memang lebih diprioritaskan untuk mereka yang akan menjadi dosen setelah lulus, sama halnya dengan program Fulbright S3? Berhubung di form pendaftaran ada kolom riwayat mengajar dan ada kriteria potensi mengajar pada form surat referensi. Ya, mohon jawabannya Bu Mita untuk yang terakhir ini. Ya, terima kasih banyak. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk Anda yang ingin melamar beasiswa Fulbright, karena memang deadline-nya di tanggal 15 Februari ya, 2021, maka idealnya skor itu masih berlaku per tanggal deadline tersebut. Jadi yang dimaksud berlaku itu adalah tesnya diambil maksimal 2 tahun dari sebelum masa deadline selesai. Jadi misalkan Anda mendaftar beasiswa Fulbright yang deadline-nya 15 Februari 2021, maka sebaiknya skor TOEFL yang disertakan adalah skor TOEFL yang diambil setelah 15 Februari 2019. Kami tahu bahwa memang sangat mepet sekali ya, karena skor TOEFL yang Anda miliki adalah di tanggal 19 Januari 2019. Alternatif lainnya yang bisa kami idekan kepada Anda, yaitu adalah untuk mengontak ITP TOEFL Test Center untuk memperbarui skor Anda, karena kami per informasi yang kami dapatkan dari lembaga IIEF, yang merupakan administrator TOEFL ITP resmi se-Indonesia, itu mereka menyatakan bahwa saat ini tes TOEFL ITP itu bisa berlangsung secara online, namun untuk kemungkinan ini dipersilakan untuk mendaftarkan diri ke tes TOEFL ITP Center yang terdekat di kota masing-masing dan juga menanyakan apakah di tes center tersebut bisa memfasilitasi tes secara online. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya untuk mengenai tes TOEFL ini. Terus setelah itu untuk pertanyaan yang mengenai untuk S2, apakah ada keharusan bahwa harus mengajar? Maka jawaban dari kami adalah tidak. Tidak ada keharusan bahwa Anda juga merupakan seorang dosen untuk melamar, karena kami tahu bahwa per saat ini ketetapan yang ditentukan adalah bahwa untuk menjadi dosen sudah harus minimal punya S2 ya, nggak bisa hanya S1 saja. Jadi untuk mereka yang melamar Fulbright Master's Degree itu tidak harus menjadi dosen setelah pulang dari universitas di Amerika Serikat atau setelah menjalani programnya. Nah, namun memang betul ada pertanyaan bahwa apakah Anda berminat untuk mengajar atau tidak. Silakan Anda isi sejujur mungkin, karena hal tersebut tentunya juga sebagai informasi tambahan saja sebetulnya. Karena kami tahu bahwa tidak semua orang itu bercita-cita menjadi dosen ya, ada yang menjadi peneliti, ada yang terjun di dunia bisnis dan sebagainya. Kalau Anda ingin tahu apakah benar mereka-mereka yang melamar beasiswa Fulbright dan dapat beasiswa Master's Degree ini semuanya dosen atau mereka ini berasal dari mana, Anda bisa cek di bagian Grantees and Alumni yang tadi sudah saya screen sharing di awal ketika menjawab salah satu pertanyaan ya. Jadi Anda bisa mengetahui lebih lanjut tentang siapa sajakah penerima beasiswa dan kira-kira seperti apa sajakah profil-profil
orang yang mendapatkan beasiswa Fulbright Master's Degree. Kalau untuk di surat rekomendasi ada pertanyaan seperti itu, nah tentunya nanti itu silakan Anda serahkan kepada orang yang akan memberikan Anda surat rekomendasi tersebut. Saran yang bisa kami bagikan adalah silakan Anda memberikan arahan kepada pemberi rekomendasi. Silakan Anda infokan bahwa Anda adalah melamar beasiswa Fulbright Master's Degree Program, bidang studinya apa, dan Anda ingin dinilai bagaimana. Supaya nanti surat rekomendasi yang dituliskan itu bisa lebih spesifik dan bisa memberikan penilaian yang menyeluruh tentang Anda dan juga terhadap komitmen yang Anda miliki terhadap bidang studi yang Anda lamar tersebut. Jadi penilaiannya tidak hanya secara general saja. Siapa sajakah orang yang bisa dimintai surat rekomendasi? Yang dapat memberikan surat rekomendasi sebaiknya adalah mereka yang memahami Anda dan juga bidang studi yang Anda inginkan. Contohnya, apabila Anda adalah mahasiswa S1, maka Anda bisa menghubungi misalkan dosen mata kuliah atau dosen pembimbing. Silakan Anda konsultasikan tentang rencana-rencana Anda di masa yang akan datang. Apakah harus rektor? Kalau memang Anda pernah bekerja langsung bersama rektor, monggo silakan Anda dapatkan dari rektor. Namun kalau tidak pernah, maka sebaiknya tidak usah, karena tentunya rektor tidak kenal Anda siapa. Yang bisa rektor sebutkan adalah Anda adalah mahasiswa di kampus tersebut, dan Anda IPK-nya sekian, dan menurut dosen Anda baik dan berprestasi. That's it yang bisa rektor akan tuliskan kalau beliau tidak mengenal Anda secara personal. Oleh karena itu, pastikan untuk menghubungi orang-orang yang tepat supaya nanti surat rekomendasi Anda benar-benar strong untuk bisa mendukung formulir aplikasi yang nanti Anda akan kirimkan. Oke, itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Mita untuk jawabannya yang sangat-sangat ekstensif sekali, sangat menyeluruh, sehingga para peserta sudah dapat diberikan gambaran terkait peluang dan juga beasiswa Fulbright untuk studi di Amerika Serikat. Dan tentunya Aminaf siap untuk membantu ini ya Mbak Mita ya, Bu Mita ya, untuk ketika para mahasiswa ingin melanjutkan studi ataupun para dosen yang ingin melanjutkan studi mereka di Amerika Serikat. Baik, kita akan langsung mengakhiri sesi kita di pagi hari ini, dan berikut saya sharekan link untuk presensi dan evaluasi. Mohon diisi, sudah kami kirimkan juga di kolom chat. Dan untuk sertifikat nanti akan terkirim langsung ke email yang Bapak Ibu Saudara masukkan di dalam form evaluasi tersebut. Silakan. Pak Rian, kalau boleh saya tambahkan satu lagi pesan terakhir mungkin ya, untuk rekan-rekan di sini yang nampaknya mostly adalah mahasiswa. Nah, jadi yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut bahwa untuk studi S2 itu adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa dilakukan dengan mandiri. Jadi silakan Anda lamar S2 ketika Anda memang sudah siap. Bukan Anda melamar S2 untuk mengisi waktu luang. Daripada nganggur, saya S2 aja deh. Nah, it's a big no. Karena apa? Karena nanti apa yang Anda ingin tuju itu harus terefleksikan di dalam esai Anda. Jadi kalau misalkan tujuannya hanya untuk mengisi waktu luang, tentunya hal tersebut tidak akan tampak baik di mata panitia seleksi. Selain itu, yang perlu dilakukan adalah find your whys. Temukan alasan Anda mengapa. Pertama, mengapa Anda perlu S2. Kedua, mengapa Anda perlu studi S2 di bidang studi tersebut. Ketiga, mengapa di Amerika Serikat. Jadi, hal-hal seperti ini tentunya nanti akan membantu Anda ketika Anda mengisi formulir aplikasi beasiswa.
jangan sampai hilang arah gitu ya. Saya S1 jurusannya bahasa Inggris, enaknya saya S2 apa ya gitu. The thing is, it's not me who will be going to the US for studying, it's you. Jadi pertanyaan itu adalah untuk Anda, jangan ditanyakan kepada kami yang mengelola beasiswa. What we want to know itu adalah ketika Anda sudah menyelesaikan formulir aplikasi, di mana artinya Anda sudah yakin dengan bidang studi yang ingin Anda ambil serta spesialisasi yang Anda ambil. Jadi itu adalah salah satu kunci atau syarat awal untuk melamar beasiswa Fulbright. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih banyak Bu Mita. Sekali lagi terima kasih atas partisipasi Aminef dan juga Bu Mita yang mewakili Aminef untuk bisa mengisi sesi pertama di Pekan Pendidikan Internasional UKSW yang diselenggarakan pada hari ini, tanggal 15 Desember 2020 hingga hari Jumat mendatang di tanggal 18 Desember 2020. Kami nantikan para peserta juga untuk bisa bergabung di sesi-sesi yang selanjutnya, yang pada siang nanti akan membahas tentang beasiswa dan studi lanjut ke Inggris pada pukul 2 siang. Link juga sudah kami kirimkan ke seluruh email pendaftar. Untuk link evaluasi dan link absensi, sekali lagi sudah kami kirimkan di kolom chat dan masih terpampang jelas di layar. Silahkan untuk diisi. Waktu mengisi adalah sekitar 15 menit. Jadi sampai nanti pukul 11 lebih 15. Jadi mohon segera diisi untuk link evaluasi dan juga absensinya. Dan rekaman dari kegiatan ini akan kami upload di channel YouTube BKHI UKSW untuk bisa para dosen dan juga para mahasiswa yang ingin menyimak kembali informasi-informasi yang sudah disampaikan agar bisa melihatnya di channel YouTube BKHI UKSW. Demikian dan terima kasih sekali lagi untuk Bu Mita kesediaannya mengisi sesi pertama di pagi hari ini. Demikian sekali lagi mohon apresiasinya, kita berikan tepuk tangan secara virtual. Terima kasih juga untuk Pak Calvin yang sudah izin live duluan tadi. Ya, dan selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu semuanya. Kami nantikan formulir aplikasi Anda di kantor Aminef ya. Saya izin live duluan. Selamat siang. Terima kasih Bu Mita. Ya, sama-sama. Terima kasih Bu.